Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita berlima di sini akan membahas tentang bullying. Sebelum mulai ke pembahasan, alangkah baiknya kita perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Aulia Nur Hasanah. Saya Aisyah. Aku Detia. Saya Hanifah. Saya Eli. Nah, menurut kalian apa sih kayak bullying itu? Kalau menurut aku sih, bullying itu hal yang tidak senonoh atau yang tidak harus dilakukan terhadap sesama manusia gitu ya. Apalagi kita kan harusnya saling menyayangi dan saling menasehati atau saling mengasihi gitu sih. Menurut aku sih bullying itu suatu perundungan yang sangat tidak baik dan sangat berdampak sekali kepada orang yang dibulinya itu, si korban. Mental gak sih? Ya, kesehatan mental juga terganggu. Kalau menurut aku juga bullying kan banyak banget ya di kayak anak di lingkungan seumuran kita, kayak anak-anak SD juga kan mereka udah kayak ngelakuin hal yang kayak gitu. Terus ada juga mungkin dari kalangan kita yang melakukan bullying yang lebih dari kayak ngerendahin seseorang juga ya, bullying. Benar-benar ngerusak mental gak sih? Iya, bisa berakibat sama mental, Iya, rusak sampai mental. bisa depresi, Bisa merusak bunuh diri. kepercayaan diri si korban. Kan ada yang sampai bunuh diri gak sih? Iya, banyak banget ya korbannya. tanya dong. Boleh. Gimana sih cara kalian buat mengatasi bullying itu? Kayak kalau misalkan kalian nemu nih ada orang lagi dibully gitu di lingkungan kalian, apa yang bakal kalian lakuin? Terus apa solusinya biar si bullying itu gak terjadi lagi? Pertanyaan yang bagus nih. Boleh dari siapa dulu? Nah, saran dari aku itu kita menegurnya terlebih dahulu. Kalau misalkan ditegur berkali-kali tapi masih tetap melakukan bullying kayak gitu, mending langsung ditindaklanjuti. Ya, setuju sih. Benar sih. Tapi kalau misalnya kayak dari kalau mau ngebully atau tidak mah tergantung dirinya sendiri sih. Iya, Tapi kalau misalnya itu tuh harus kayak dirubah dari dirinya teh. Ada di perilakunya. Tapi seharusnya itu tuh boleh ngelawan gak sih pas ngebully? Pas kalau misalkan kita dibully tuh, nanti kita juga bisa ngelawan kan? Bisa. Tapi ada juga yang berani ngelawan, terus ada juga yang mungkin dia mau ngelawan tapi takut. Kalau dia ngelawan takut sih pembulinya malah menjadi-jadi, malah kayak yang semakin membuli dia. Tapi Kalau mungkin biasanya dia nih mau. kalau misalnya kita gak ngelawan teh, berarti kayak dia teh tahu sama aja kayak takut. Jadi dia Makanya dia bakal tuh terus menganggap membuli. bahwa si korbannya itu lemah. Nah, Nggak ada. jadi lebih baik kita harus ada perlawanan. Atau juga kita bisa bilang dulu ke Guru atau ke biar dibantuin gitu, biar si pembuli itu ya bisa jerah. Tapi kalau misalkan emang si pembulinya dengan cara kita memberitahukan kepada orang dewasa, kalau misalkan si pembulinya tetap aja ngelakuin itu sih ya benar-benar ngelewatin batas sih itu mah. Benar-benar bikin jadi si korban pembulinya tuh bikin depresi, mungkin sampai mungkin dia kayak bunuh diri juga bisa. Terus gimana sih pendapat kalian soal orang yang misalkan diibaratkan gini deh, misalkan Aul itu dibully sama Aisyah, terus Aisyah tuh ngebully Aul dengan alasan Aul itu orangnya, misalkan Aul itu bau, makanya aku ngebully dia biar dia sadar. Terus gimana pendapat kalian? Apakah kalian setuju sama Aisyah yang ngebully Aul dengan iming-iming kalau misalkan dia pengen ngasih tahu Aul karena dia bau dengan cara membully Aul? Apakah menurut kalian Aisyah itu sudah benar atau enggak? Kalau enggak, menurut kamu apa yang harus kamu lakukan? Ya, menurut aku sih itu masih salah ya, karena ya kalau misalkan mau menasehati atau mau memberi saran kepada si Aul, ya seharusnya dengan cara yang baik ya, dengan cara yang bisa dilakukan. Iya. Betul, dengan tidak menggunakan kata yang kasar, apalagi yang membuat si Aulia itu sakit Tersinggung. hati, ya tersinggung Kayak pembulian.
sampai down gitu. Terus gimana menurut kan tadi kalian bilang ya kalau misalkan kita dibully gitu, kita kasih tahu guru atau orang tua. Kalau misalkan kita dibully di area sekolah gitu, terus kita ngadu ke guru, kita bilang saya dibully gitu. Terus gurunya cuman bilang, itu mah cuman bercandaan aja gitu. Apa yang bakal kalian lakuin? Ya mungkin kita ya sebagai teman korban pasti kita bakal ngelakuin hal yang seperti ya bilanglah ke gurunya kalau misal ini tuh bukan bercandaan gitu, apalagi ngebuat si korban ini sakit hati gitu, Udah udah sampai ngelewatin udah batas ya. udah apa ya, jarang masuk sekolah hanya karena itu. Terus sama kalau misalnya guru udah ngomong gitu, kita juga harus ada bukti juga ya. Iya. Terus kalau misalkan korban sudah sampai ke fase depresi, apa yang bakal kalian lakuin? Menurut aku sih itu harus benar-benar ditindak lanjuti. Ya, Si betul. pelakunya. Ya harus bertanggung jawab lah si pelaku tindakannya ya. Itu ngelibatin banget mental Iya, kan, betul. susah buat balik lagi ke awal. Apalagi sampai si korban pembulinya itu sampai menghilangin nyawanya sendiri itu sih. Sama kan ada banyak di berita yang kayak gitu yang sampai bunuh diri karena gara-gara dibully. Remaja-remaja zaman sekarang bukan hanya tawuran yang kayak gitu, ternyata pembulian juga di zaman sekarang gitu tuh udah banyak banget. Bakal kehilangan pilihannya, terus juga bakalan susah bergaul, susah bersosialisasi. Menurutku kalau bullying itu ya tidak cuma sekedar itu tuh sudah melenceng jauh sekarang. Lalu gimana kalau misalkan kalian ada di posisi kalian adalah pembuli? Gimana kalau kalian ada di posisi kalau kalian yang dibully? Ya harusnya kita sadar diri sih ya. Ngedarin diri dulu. Kalau kita di posisi Coba dulu ya bayangin kalau misalkan kita nih sebagai pelaku, terus kita mikirkan gimana ya kalau misalkan nanti aku jadi korban ya juga. jadi korban itu perasaan aku tuh kayak gimana, bakalan sakit hati nggak ya atau kayak Terus bagaimana kalau kalian ada di posisi orang yang terbully? sakit hati, mental down. mungkin ini ya bakal ngobrol lah sama orang tua. Dan ini tuh permasalahannya bukan permasalahan kecil, tapi cukup lumayan besar. Iya. Bisa dibilang sampai hal yang besar. Atau ya harus dirundingin dulu sama keluarga si pelaku. Atau guru BK. Tapi banyak juga gak sih korban pembulian dari kenapa mereka jadi depresi nggak berani bilang tuh karena emang dari sehabis mereka dibully jadi dipendam sendiri, nggak berani bilang ke siapa-siapa. Lebih kayak Lebih diancam kayak- gak sih? Iya, jadi pas mereka si pembuli itu ngebully korbannya, jadi mereka tuh kayak ngancem, yang Kalau ngancem kamu bilang kamu bakal lebih dapat yang lebih dari ini gitu. Jadi mereka tuh nggak berani bilang ke orang dewasa. Terus makanya mereka jadi mendem mikirin sendiri sendiri, mendem sendiri, ngerasain sendiri gitu. Jadi itu yang mengakibatkan depresi atas pembulian. Nah, jadi karena itu apa solusinya buat mengatasinya tuh? Mengatasi masalah itu. Biar kalau misalkan diancam nih, kalau misalkan kamu bilang ke guru atau orang tua kamu kita bakal lebih dari ini. Nah, cara mengatasinya itu kayak gimana? Si korbannya. Kalau ini kayak sudut pandang kita kalau misalkan kita sebagai korban gitu, mungkin ya bakal ini lebih jadi menjadi orang yang lebih berani lah atau berani ya ngomong sama si pelaku gitu. jangan Harus merasa berani, kita yang iya harus berani ngelawan ditindas. gitu sih, karena ya kalau misalkan kita lemah atau kita tuh nggak bisa aja. ngapa-ngapain ya pasti si pelakunya juga bakalan enak atau Seenaknya bakal ya. iya. Tambah seenaknya sama kita kalau kita diem aja. Jadi ya kita harus nanemin apa ya sikap yang mungkin ya kita lebih berani sih, atau kalau misalkan punya masalah atau apapun ya jangan dipendam, cerita ke teman dekat atau ke saudara atau siapapun selain orang tua sih. Jadi kesimpulannya adalah kita harus introspeksi terlebih dahulu sebelum membuli, karena dampak membuli itu
tidak kecil, melainkan bisa merusak mental dan juga bisa membuat mental kita down. Tuh. Sekian dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sampai jumpa.